kami ya Tuhan, bahwa kami tetap percaya kepada Engkau sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu, terima kasih ya Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai ya Tuhan di penghujung tahun ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan penyertaan-Mu senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami boleh ada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau jamah hati kami Tuhan. Biar hati kami pagi hari hati yang terbuka ya Tuhan. Seperti tanah yang subur ya Tuhan, yang siap menerima ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berbicara Engkau ya Tuhan. Sebab kami percayakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ada sukacita? Amin. Amin ya. Tinggal seminggu lagi kita akan merayakan yang namanya Natal Bapak Ibu. Tanggal 24 gereja kita akan merayakan Natal. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sampai saat ini kita berada di penghujung tahun. Sebagai orang percaya kita patut mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan sampai saat ini. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu. Kalau kita dengar berita-berita di mana-mana sekarang temanya adalah Natal. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana keadaan rohani daripada Maria waktu malaikat memberitakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, bahwa dia akan melahirkan seorang putra dan dinamakan dia adalah Yesus. Keadaan Maria yang masih muda, banyak pengamat berkata bahwa Maria pada waktu itu berumur sekitar 14 tahun bahkan 13 tahun. Banyak penafsir berkata bahwa umur daripada Maria sekitar 13 sampai 14 tahun. Maria adalah wanita yang masih muda. Tapi ketika malaikat berbicara kepada Maria, pertama Maria merasa takut. Tapi malaikat berkata bahwa dia akan melahirkan seorang putra. Maria berkata, bagaimana mungkin dia adalah seorang gadis yang belum menikah. Tetapi malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, bahwa dia akan melahirkan seorang putra namanya Yesus. Bapak Ibu, ketika malaikat berbicara dan respon dari Maria berkata, jadilah padamu apa yang engkau katakan. Nah, waktu Maria mendengar berita itu, Bapak Ibu, Maria lari. Maria ke rumahnya saudaranya yang namanya Elisabeth. Karena malaikat juga berbicara kepada Maria bahwa saudaranya itu akan mengandung atau melahirkan seorang putra yang namanya Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwa di dalam Injil Lukas bahwa Maria pergi ke rumah saudaranya yang Elisabeth. Waktu Maria memberikan salam, Alkitab mencatat bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Elisabeth meloncat atau melompat, Bapak Ibu. Ada kesukaan, ada kegembiraan. Intinya Bapak Ibu, keadaan rohani Maria pada waktu itu dia ungkapkan lewat pujian. Bapak Ibu, seorang pencipta lagu
Kalau dia menciptakan lagu, kadangkala dia mengungkapkan keadaan hidupnya. Kita kenal bahwa lagu Amazing Grace itu adalah pengalaman hidup. Kita kenal lagu Bapa Sentuh Hatiku itu adalah pengalaman hidup. Nah, pujian yang diungkapkan oleh Maria mengungkapkan bahwa keadaan Maria pada waktu itu, artinya keadaan rohani spiritual dari Maria pada waktu itu, yang kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudari. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 56 adalah ungkapan hati atau perasaan atau keadaan rohani daripada Maria ketika dia mendengar bahwa dia akan melahirkan seorang raja. Maria yang tidak dipandang, Maria yang masih sangat muda pada waktu itu. Dia berada di kota yang namanya kota Bethlehem yang kecil itu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa malaikat Gabriel datang bertemu dengan Maria untuk menyatakan bahwa dia akan melahirkan seorang raja, bahwa dia akan masuk dalam silsilah daripada keturunan daripada Yesus. Bapak Ibu, kalau kita baca daripada silsilah daripada keturunan Yesus, Bapak Ibu, atau keluarga daripada Yesus di Matius 1, Bapak Ibu, kita akan tercengang bahwa keturunan sampai pada Maria melahirkan Yesus, kita akan tercengang bahwa mereka bukan berasal dari darah biru, bahwa mereka bukan berasal dari orang yang hebat, bukan. Kita akan melihat atau kita membaca, kita menemukan Rahab di sana. Rahab adalah perempuan sundal. Tapi Rahab tercatat di Ibrani 11 karena iman. Rahab menolong pengintai pada waktu mereka memasuki kota Yeriko. Kita akan belajar dari kisah ini, Bapak Ibu. Ini menunjukkan waktu kita menyambut kelahiran Yesus, waktu kita merayakan Natal, waktu kita ada di penghujung tahun, waktu kita memasuki tahun baru, bahwa keadaan sesungguhnya rohani kita harus seperti ini sebagai orang percaya. Bapak Ibu, kita mulai. Pertama, Maria berkata,
Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini sudah ada di dalam 1 Samuel. Waktu Hana berdoa kepada Allah, waktu Hana menanti-nantikan seorang anak yang namanya Samuel. 1 Samuel 2 ayat 1 kalau kita baca di situ sama dengan apa yang diungkapkan oleh Maria. Tetapi perhatikan ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bapak Ibu, ini keadaan rohani spiritual daripada Maria. Berita kelahiran daripada Yesus, dia tidak menganggap itu sebagai berita yang biasa-biasa saja. Dia tidak menganggap bahwa bayi yang dilahirkan bahwa dari darahnya, enggak. Dia menganggap bahwa berita itu bahkan dia akan melahirkan yang nama Yesus juru selamatnya. Bapak Ibu, penghormatan daripada Maria itu menunjukkan keadaan spiritualnya, keadaan rohani Maria pada waktu itu. Sekali lagi Bapak Ibu, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Jiwaku di sini dalam bahasa hari-hari adalah nyawa. Hatiku di sini dalam bahasa aslinya berkata pneuma atau roh. Makanya Yohanes berkata, baiklah kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Baiklah kita menyembah Dia dalam pneuma atau roh, nafas, hidup. Ayat selanjutnya dia berkata, hatiku bergembira. Dalam bahasa atau teks bahasa Inggris saya mendapati kata rejoice, bersuka cita, bahwa keadaan Maria pada waktu itu dia punya roh yang menyala-nyala, dia punya roh yang bergembira, karena dia tahu dia sedang berhadapan dengan Allah, dia sedang berhadapan dengan Juru Selamat. Saya mendapatkan nyanyian ini ungkapan hati daripada Maria bahwa Natal itu bukan sekedar celebration, enggak. Tapi Natal itu berbicara keadaan rohani kita, ungkapan kita, pengakuan kita kepada Allah. Bapak Ibu, saya bukan dari tetangga kita atau dari Katolik, enggak. Saya dari Kristen Protestan, kalau di sini DKI. Tapi ayat ini saya pelajari bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kenapa tetangga kita itu mengagungkan yang namanya Maria. Ayat ini menunjukkan bahwa Maria adalah sosok yang suci. Bapak Ibu, tapi kita bukan belajar seperti itu, tapi kita mau belajar, kita ambil spirit daripada Maria. Kita ambil pelajaran daripada kehidupan Maria, kita aplikasikan, kita lihat kehidupan kita, bagaimana keadaan rohani kita waktu kita menyambut Natal. Bagaimana keadaan spiritual kita waktu kita menyambut tahun baru. Bagaimana keadaan rohani kita? Kita berada di penghujung tahun ini. Kalau kita melihat ke belakang, kita melihat pertolongan Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu, dari pembacaan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Apa yang kita ambil Bapak Ibu? Pertama Bapak Ibu, bahwa roh kita harus tetap menyala-nyala.
Tidak ada yang namanya kesedihan. Tidak ada yang namanya lesu di sini. Alkitab mencatat bahwa rohnya Maria bergembira, rohnya Maria bersukacita, ada kesenangan di sana. Bahkan kita sering mendengar lagu ini, Bapak, joy to the world, kesukaan bagi dunia. Sebenarnya sama dengan apa yang diungkapkan oleh Maria. Bapak Ibu, sikap daripada Maria menunjukkan bahwa Maria bukan orang yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Sikap daripada Maria, apa yang diungkapkan Maria sama dengan Hana. Kita tahu Hana adalah orang yang selalu datang ke rumah Tuhan. Di rumahnya Imam Eli. Sama dengan Maria, sikap Maria adalah orang yang setia. Orang yang selalu punya hubungan dengan Allah. Makanya waktu dia diberitakan, disampaikan oleh Maria, oleh malaikat bahwa dia akan melahirkan seorang raja. Dia berkata, bagaimana mungkin? Karena dia tahu bahwa pilihan jatuh ke dalamnya atau ke dalam kehidupannya untuk melahirkan seorang raja bukan pilihan yang biasa. Itu anugerah daripada Tuhan. Ada berapa banyak wanita pada waktu itu yang ada di kota Bethlehem. Tetapi Alkitab mencatat malaikat Gabriel itu datang kepada Maria. Pilihannya bukan ke kita, Bapak Ibu, tapi pilihannya datang dari Allah. Allah yang menentukan anugerah diberikan kepada Maria bahwa dia akan melahirkan seorang raja. Bapak Ibu, masihkah kita bergembira? Masihkah kita punya yang namanya rejoice, sukacita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat 48. Perhatikan ini. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bapak Ibu, di ayat 48 kata yang kita harus ambil adalah kerendahan. Bapak Ibu, kata kerendahan di sini adalah sama dengan kerendahan hati. Kenapa Maria mengungkapkan sebab ia sini adalah Allah. Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dia telah memperhatikan kerendahan hati daripada Maria. Maria itu orang yang memiliki yang namanya kerendahan hati. Maria adalah orang yang memiliki, dalam bahasa Yunani, tapinosis, adalah orang yang memiliki kerendahan. Orang yang memiliki hati hamba. Bapak Ibu, kenapa Maria berkata bahwa dia memperhatikan orang yang punya namanya kerendahan? Karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang memperhatikan orang-orang yang rendah hati. Kita baca, Bapak Ibu. Mulai ayat yang 52. 52 berkata, ia menurunkan orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah.
Ia menampakkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Orang yang lapar di sini adalah orang yang miskin. Miskin bukan miskin secara fisik, tapi miskin secara rohani di sini, Bapak Ibu. Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Bapak Ibu, Maria tahu pengalaman hidup Maria. Karena Maria tahu di sekelilingnya pada waktu itu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang memperhatikan orang yang rendah, Allah yang mencerai beraikan orang yang congkak, orang yang sombong, Bapak Ibu. Artinya apa, Bapak Ibu? Jangan kita menyambut Natal di bulan-bulan ini, bahkan kita menyambut tahun baru, bahwa dalam kehidupan kita seorang percaya bahwa keadaan spiritual kita, keadaan rohani kita harus namanya rendah hati. Maria mengungkapkan bahwa Tuhan itu memperhatikan ada dua tipe orang. Pertama, Tuhan memperhatikan orang yang rendah hati, tapi Tuhan itu mencerai beraikan orang yang congkak. Tuhan itu memperhatikan orang yang lapar. Tuhan itu memperhatikan orang yang miskin secara rohani. Makanya kita berkata gini, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan firman-Nya. Bapak Ibu, ini lagu yang diungkapkan oleh Maria. Saya renung-renungkan dan saya gali bahwa sangat dalam, Bapak Ibu. Perasaan atau keadaan spiritual kehidupan Maria harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa kita harus punya hati, bahwa kita punya roh yang selalu menyala-nyala, yang selalu rejoice, yang selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Yang kedua, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus punya standar kerohanian kita. Kita adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang lapar. Karena kita mencatat bahwa itu akan diberkati. Alkitab mencatat bahwa di dalam ayat 52 dia berkata dia menurunkan orang-orang yang congkak, tapi dia meninggikan orang-orang yang rendah, orang-orang yang punya kerendahan hati, orang-orang yang hina, orang-orang yang gak dipandang. Tuhan itu memperhatikan. Itu ungkapan pujian dari Maria kepada Allah pada waktu itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak menutup mata. Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu, ketika saya membaca ini, ketika saya coba merenungkan, coba menggali apa sih ungkapan dari Maria, kenapa Maria mengungkapkan seperti ini perasaan waktu dia menciptakan lagu ini, waktu dia menyanyikan lagu ini, mengungkapkan bahwa keadaan hidupnya, mengungkapkan apa yang dia alami. Dan saya menghubungkan di dalam Matius 1 seperti saya bilang tadi, silsilah daripada Yesus. Bahwa kenapa Allah meninggikan orang yang rendah dan Allah merendahkan orang yang congkak. Ternyata Allah melihat di dalam pribadi kita. Memang benar Allah kita Allah yang tidak melihat dari luar. Allah kita melihat dari dalam. Allah melihat hati.
Makanya ketika saya membaca silsilah daripada Yesus, kalau Rahab ini masuk kategori, masuk dalam silsilah Yesus, itu dalam kerajaan atau dalam kerajaan Inggris atau negara-negara yang mempunyai namanya darah biru, itu akan mengalami yang namanya kerendahan kalau mereka tahu bahwa mereka berasal dari silsilah pada perempuan yang sundal, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Lady Diana aja waktu dia berselingkuh dengan yang namanya Jordi itu, pamor Lady Diana langsung turun. Pandangan orang atau kerajaan Inggris langsung turun kepada Lady Diana. Dia bukan lagi seorang ratu. Dia adalah seorang yang rendah. Enggak lagi dipandang karena dia melakukan yang namanya perselingkuhan, Bapak Ibu. Nah, di dalam kehidupan kita seorang percaya, kita taruh mata kita kepada Rahab. Kenapa Rahab dicatat di Alkitab? Karena Allah melihat dari dalam, karena Allah melihat iman kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mending kita baca ya Bapak Ibu. Matius Matius 1 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Ram memperankan Abinadab, Abinadab memperankan Nashon, Nashon memperankan Salmon, Salmon memperankan Boas dari Rahab, Boas memperankan Obed dari Rut, Obed memperankan Isai. Ibrani 11 Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat 31. Beginilah firman. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Pertama, Bapak Ibu, Tuhan itu melihat hati. Yang kedua, Tuhan melihat iman kita. Seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Seberapa besar iman kita mengasihi orang lain. Itu yang Tuhan lihat. Bapak Ibu, kita ambil pelajaran bahwa Alkitab mencatat dia perempuan sundal. Bagi dunia itu tidak dipandang. Bagi dunia itu nggak ada apa-apanya. Bagi dunia itu adalah satu posisi yang sangat rendah. Tidak akan mungkin dia akan menjadi atau keturunan masuk dalam silsilah Yesus. Tetapi Allah itu enggak. Makanya Bapak Ibu, dari pujian Maria di Lukas 1 ini, kita baca ayat 54 Bapak Ibu. 54 sampai 55. Beginilah firman Tuhan. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ayat ini waktu Allah berkata kepada Abraham di dalam Kejadian 17, kalau tidak salah Kejadian 17 ayat 1 atau ayat 7, Allah berkata bahwa dia akan memberkati keturunan Abraham. Nah, Maria mengadopsi, Maria mengambil kata itu, maka dia akan perkatakan lewat pujiannya di dalam ayat 55. Pengalaman Maria tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang setia.
perkataan Maria atau pujian Maria, dia tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allahnya adalah selalu menepati janji. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah kita punya hati seperti hati Maria? Sudahkah kita punya roh seperti rohnya Maria? Sudahkah kita punya sikap seperti sikapnya Maria? Yaitu kerendahan hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam kita menyambut Natal, bahkan kita juga akan menyambut tahun baru, bahkan kita ada di penghujung tahun ini, pengalaman hidupnya, bahkan pengalaman pribadi kita dengan Kristus, itu membuat kita ada sampai saat ini. Dan kita mulai merenung-renungkan kehidupan kita. Kita mungkin menyanyikan lagu, nyanyian yang kita nyanyikan adalah nyanyian yang sesuai dengan keadaan rohani kita. Ketika kita berkata aku percaya, berarti iman kita, keadaan iman kita tetap percaya. Ketika kita bernyanyi, Yesusku luar biasa, berarti kita tahu kita tetap percaya, Yesus kita luar biasa. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana keadaan hati kita ketika kita berhadapan dengan Dia, ketika kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya? Saya menemukan kata dalam ayat 48 ini. Di situ saya menemukan kata yang namanya humble. Saya humble itu apa ini? Kata humble ini ada di ayat 48. Kenapa saya mau tekankan kata ini? Kenapa saya mau tekankan ayat 48? Karena ayat 52 berkata bahwa Tuhan meninggikan orang yang humble, tapi Tuhan merendahkan orang yang sombong. Bapak Ibu, kalau kita punya kehidupan kita adalah orang-orang yang congkak. Jangan berkata bahwa Tuhan tolong saya. Jangan berkata mujizat terjadi dalam hidup kita. Jangan berkata kita akan naik posisi kita sebagai orang yang bekerja. Enggak. Karena ini pengalaman Maria. Karena Maria melihat lingkungannya. Karena keadaan Maria. Maria tahu. Kalau keadaan kita adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang humble, percayalah, Alkitab mencatat kita akan ditinggikan. Bapak Ibu, ini bukan pujian yang biasa, ini bukan lagu yang biasa. Ini lagu juga buat saya dan saudara. Bahwa keadaan rohani kita sampai detik ini, bahkan waktu kita menyambut Natal, bahkan waktu kita menyambut tahun baru, bahkan waktu kita menjalani kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang humble. Bapak Ibu, kenapa Maria berkata seperti ini? Coba kita baca ayat sebelumnya Bapak Ibu.
Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di dalam Alkitab, kata hamba dipakai itu kata yang berarti keset, yang selalu diinjak-injak. Gak sembarangan Alkitab berkata hamba, gak sembarangan penulis atau Lukas menulis kata hamba ini, gak sembarangan. Dalam bahasa Yunani, kata hamba adalah keset yang selalu diinjak-injak. Waktu kita masuk ke rumah, pertama yang kita temukan adalah keset yang diinjak-injak buat bersihin sandal kita, buat bersihin sepatu kita. Maria itu mengungkapkan perasaannya karena dia mengalami yang namanya keset, karena dia mengalami yang namanya hamba. Bapak Ibu, makanya lagu ini adalah lagu Natal. Pertama kali lagu ini dinyanyikan untuk menyambut Natal. Tema Natal dari GSJA sama juga di dalam Lukas 2. Tapi itu adalah, kalau kita baca, itu adalah pujian dari malaikat. Tapi pagi hari ini kita merenungkan pujian daripada Maria. Tema Natal kita di tahun ini adalah kemuliaan yang dari sorga. Itu berbicara adalah pujian malaikat kepada Allah waktu dia bertemu dengan para gembala. Nah, pujian dari Maria ini, pelajaran pagi hari ini, apa yang kita ambil dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kekristenan kita jalani ini, kita harus punya yang namanya humble, kita harus punya yang namanya kerendahan hati, kita harus punya yang namanya keset. Natal bukan satu euforia yang kita harus memegangkan diri ke. Natal berbicara kesederhanaan. Natal berbicara kerendahan hati. Natal berbicara bagaimana sikap hati kita menyambut Dia lahir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, enggak salah waktu Maria berkata kepada Elizabeth, Alkitab mencatat bayi yang ada di rahim itu loncat kegirangan. Enggak salah waktu kita melayani, waktu kita menyampaikan kabar baik kepada orang lain itu diberkati, orang lain itu merasakan sukacita, orang lain itu kegirangan, karena dia tahu kehidupan kita adalah orang yang punya yang namanya hamba. Bapak Ibu, maaf kalau kata-kata firman Tuhan pagi hari ini keras, tapi itulah firman. Itu yang saya gali, itu yang saya pelajari, saya menemukan ini maksud daripada Maria, Bapak Ibu. Saya percaya kalau itu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita adalah orang-orang bukan ekor, tapi kita kepala. Kita adalah orang-orang yang ditinggikan, bukan direndahkan, bukan dicerai-beraikan, bukan diturunkan. Bapak Ibu, miliki hati seperti Maria ketika dia tahu Raja itu akan datang. Miliki hati atau sikap, respon kita, roh kita menyala-nyala, bersukacita waktu kita menyambut Natal.
waktu kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, waktu kita menyambut tahun baru, saya percaya kalau apa yang dialami oleh Maria ada di dalam kehidupan kita, saya percaya ayat 52 ada dalam kehidupan kita. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Saya percaya ayat 55 janji Allah buat kita ya dan amin. Allah adalah setia yang tidak pernah ingkar janji. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah kita memiliki atau kadar spiritual kita seperti Maria? Kalau kita memiliki kadar seperti Maria, maka kita akan mengalami pengalaman yang luar biasa. Dan kita berkata bahwa Allah itu luar biasa. Bapak Ibu, dalam mulut kita selalu memuliakan Tuhan. Natal ini adalah di mana kita selalu mendengarkan lagu-lagu Natal. Tapi bukan saja kita mendengarkan, tapi kita mulai ungkapkan. Kita mulai perkataan Natal di dalam kehidupan kita. Bahwa Natal sesungguhnya bagaimana keadaan kita. Mari kita terus bersuka cita dalam kita menyambut Natal. Mari kita memiliki hati yang humble, yang punya kerendahan hati. Percayalah, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan memperhatikan keadaan kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Biarlah firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua, memberikan kekuatan, memberikan spirit sama dengan yang dialami oleh Maria. Christmas song bisa memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya akhir ibadah pada minggu pagi. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh pulang dengan pembaharuan hati. Biarlah kami memiliki hati, sikap hati di dalam kerendahan hati, sehingga nyata ketulusan yang mencerminkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mau dibangun, yang dijauhkan dari kesombongan. Biarlah kami mau terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang spesial, yang memberkati, yang diberkati dan untuk menjadi berkat. Kami rindu setiap kami pagi hari, setiap hati dijamah oleh Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak mereka yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Hari-hari ini menjadi hari-hari yang indah bagi setiap kami. Karena Yesus yang sudah lahir di dalam kehidupan kami, kami sungguh akan menikmati sukacita besar. Kami juga hari-hari ke depan senantiasa sukacita itu terus tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga dalam ibadah sebentar kaum muda, anak-anak sekolah minggu, juga ibadah mati sore. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Itu yang kami rindukan, senantiasa menjamah setiap hati yang sakit, pulang dengan kesembuhan. Hati yang terluka, pulang dengan pemulihan. Dan saat ini terjadi di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dan sedang bekerja di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba Bapak Freddy, pelayanan Tuhan berkati, keluarga
keluarganya, pekerjaan, aktivitasnya mereka di dalam nama Yesus. Bapa di surga, hamba berdoa untuk ibadah-ibadah pertengahan minggu, persiapan anak-anakmu yang mengambil bagian di dalam melayani, di dalam ibadah Natal tanggal 24. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau memberikan kedamaian sukacita terjadi di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Engkau melindungi, Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami jadi berkat. Sukacita Tuhan melimpah atas setiap kami. Apabila siang ini kami akan pulang, Tuhan Kau sertai kami pulang dengan sukacita Tuhan. Jika Tuhan mempersiapkan anak-anakmu Tuhan akan masuk di dalam baptisan air, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja di atas kehidupan anak-anakmu, yang memutuskan untuk mengambil baptisan air. Kami percaya Engkau akan bekerja di dalam kehidupan anak-anak. Engkau akan pulihkan menjadi manusia baru di dalam Tuhan, sehingga kehidupannya akan mempunyai satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Roh Tuhan yang bertata di atas kehidupan anak-anakmu yang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap acara-acara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami jemaat Tuhan, setiap kami yang ada pada pagi hari, kami akan terus mendukung di dalam doa dan kami terlibat di dalam nyari nafas setiap kami, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan. Kami berdoa terus untuk surat-surat gereja. Kau tidak akan pernah mempermalukan anak. Tuhan, Kau pakai orang-orang yang terlibat di dalam pengurusan surat-surat gereja. Kami percaya ada kuasa yang sedang bekerja. Kau menolong, Kau memberkati. Kau pakai Bapak Wali Tuhan. Kau pakai dari kantor pertanahan, perizinan, kau serahkan dalam tangan. Terima kasih. Kami percaya waktunya Tuhan pada rumah Tuhan. Terpuji dan bagi nama. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Pulanglah ke rumah masing-masing. Dan kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa akan mengalir dan melimpah di dalam kehidupanmu mulai pagi siang hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin.